Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, bunyai, para gus, para ustad-ustadzah sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho pangapura pituduh pitulung, keselamatan kesehatan awake berkah seger waras akeh duit akeh beras masalah urusane beres tuntas utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam insyaallah istiqomah. Sakmenika pasal 126, menyadari anugerah Allah. Jadi artinya kita harus mengenal diri kita, siapa diri kita. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturake tansah diiringi hidayah pituduhipun Allah, pitulungipun Allah, saged gampil anggenipun paham, saged ngamalake, dan mugi-mugi dados ilmu sing barokah manfaat dunya akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada ayyudhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Idza arada nalikane ngersakake sapa Allah ayyudhira ingin temertelake Allah fadlahu ing anugrahe Allah alaika ing atase sira. Khalaqa mongko ndadekake sapa Allah ing fadl mau tegese rupa amaliyah. Panasaba mongko bangsake sapa Allah ing fadl ilaika maring sira. Jadi apabila Allah hendak memberikan karunia-Nya kepada kita, Allah akan menjadikan amal itu seperti amal kita. Artinya apa? Meskipun itu hakikinya amal yang menjalankan kita adalah Allah, Allah tetap menyiapkan, memberi pahala kepada kita. Itu pun kita harus bersyukur, dikehendaki Allah seperti itu. Dan segala sesuatu ini sudah ada di dalam qadanya. Adapun qadar takdir sesuai dengan kenyataan yang kita alami dan apa yang terjadi. Jadi di sini kita sudah jelas menyadari wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
ketika Allah memperlihatkan keagungannya, belas kasihnya, memberikan karunia-Nya, maka Allah menciptakan ketaatan untuk kita, menempatkan dan menyandarkan ketaatan itu pada diri kita. Seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, Anda taat, takwa, bersungguh-sungguh ibadah, beramal kepadaku, akan aku anugerahkan pahala untukmu. Ketika hamba itu menyaksikan anugerah Allah sedemikian besar, tentunya ia akan merasa malu, karena karunia Allah lebih besar dari apa yang dia kerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-haqqu ta'ala fa'ilun bil masyiah. Allah berkehendak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Wal ikhtiar, dan Allah berhak memilih. La yus'alu amma yaf'alu. Siapa sing arep takok? Kersane Allah. Wahum yus'alun, sebaliknya kita nanti yang akan ditanya apa yang kita lakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya la yus'alu amma yaf'alu hakikotan. Dalam sisi hakikatnya Allah tidak berhak kita bertanya kenapa, bahasa kenapa itu. Kenapa dan kenapa. Wahum yus'aluna syariatan. Sementara kita makhluk secara syariat akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Jadi segala sifat yang terpuji kita sandarkan kepada Allah. Adapun segala tindakan yang tercela, munculnya kejahatan, munculnya perbuatan yang jelek, melanggar syariat, ini jangan disandarkan kepada Allah, hendaklah kita menyandarkan pada diri kita sendiri. Kita menyadari dan mengakui bahwa hal tersebut tidak lain terjadi karena kebodohan, kelalaian dan kezaliman kita sendiri. Jadi intinya ketika kita melakukan kebaikan kita bersyukur, itu semua adalah anugerah dan kehendak Allah. Ketika kita melakukan keburukan, maka kita mohon ampun dan mohon pertolongan Allah untuk bisa menyelesaikan, berhenti, bertaubat dari perbuatan itu. Yang bisa jadi adanya dosa itu menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah daripada merasa beramal sementara dirinya lalai dengan amalnya sendiri. Jadi secara garis besar Allah membagi 3 macam model hambanya.
Yang pertama adalah a'addahum lil intiqam fa'adharu fihim ismau al-muntaqim wasmu al-qahar. Memang disetel, disetting itu disiapkan untuk disiksa. Juwerun. Makanya Allah memperlihatkan asmanya yaitu Al-Muntaqim, zat yang menyiksa, dan Al-Qahar yang tidak bisa dikalahkan, yang maha berkehendak sendiri. Hamba yang semacam ini mereka dijalankan pada rel kemaksiatan, kemudian dalam proses perjalanannya itu semua dengan keadilan Allah. Bisa jadi hamba yang semacam ini ketika beramal sedikit yang diridhoi oleh Allah, maka tumbuhlah kesadaran dalam dirinya dan bertaubat mengalahkan orang-orang yang soleh. Demikian juga orang-orang yang soleh tidak bisa semena-mena merasa sudah berbuat baik, karena bisa jadi kodoknya berubah lain. Banyak juga orang-orang yang soleh yang akhirnya su'ul khotimah, seperti Barseso dan sebagainya, itu salabah. Artinya pendosa punya masa depan, orang baik punya masa lalu. Sayyidina Umar kurang apa nih, musuh Islam, musuh Kanjeng Nabi, tapi ketika mendapat hidayah menjadi orang yang membawa bintangnya Islam ya. Sampai beberapa firman Allah itu melalui Sayyidina Umar diangkat derajat. Bagian yang kedua adalah orang yang diciptakan oleh Allah lil karom. Jadi memang dicetel jadi mulia, bisa jadi turunane wong mulia, dilahirkan di dunia ini di lingkungan orang-orang yang taat beribadah. Jadi wong lingkungan pondok kecil ya panganane ning pondok, gak patek roh njaba. Nah, orang-orang semacam ini ya memang banyak hal-hal yang hilang dari dunianya, gak kayak wong-wong umum. Sing pertama itu ya bisa jadi ket lahir didekek nang lokalisasi, kecilik nang lokalisasi gak tau roh apa. Tapi jenenge hidayah. Kulo nggih gak ada kanca sing biyen pasal ten kene daerah Kremil mriku. Tapi dalane nang pondok lho, saiki keadaane ya wis apik. Ya, manfaat ya mulang wong-wong iso nyadarno wong-wong tanpa perlu diekspos. Manfaat tidak harus terkenal, yang terkenal belum tentu manfaat. Allah memperlihatkan sifat Al-Karim, Loman, Maha Pengampun sadurunge dijaluki ampunan. Wis ning kei gak hitungan, Wasmuhu Rahim, dicetak, memang dipersiapkan untuk taat wal ihsan.
wa khallahum bil Islam wal iman. Ya. Ana meneh sing golongan tengah-tengah. Masyarakat umum gitu. Dia ditunjukkan yang baik dan yang buruk dari sisi pilihan. Allah memperlihatkan sifat Al-Halim dan sifat Ar-Rahim. Meskipun dia maksiat, kadang-kadang meninggalkan ketaatan, lalai dalam ibadah, tapi wahallahum bil iman. Tapi di sisi lain dia melakukan kemaksiatan, maka dia berhak mendapatkan balasan siksa. Tapi pada akhirnya dengan al-halimnya Allah, Allah mengampuni mereka dan memasukkan ke dalam surganya. Saudara-saudaraku, beberapa wali dan ulama-ulama terkenal itu sudah terlihat tanda sejak lahir. Seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Ya tak? Diceritakan dalam manaqib sejak kecil. Wayahe posonan niku melok poso cah. Padahal ukurane bocah durung paham apa-apa. Bina hari Ramadan ora gelem nyusu ning mbokne. Nggon wis maghrib lagi. Ya kecil wis ngono. Imam Ghazali juga begitu. Imam Junaid Al-Baghdadi juga begitu. Tanda-tanda lahir sebelum lahir sudah kelihatan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kelahirannya diwarnai dengan peristiwa-peristiwa besar yang belum pernah terjadi di dunia. Masya Allah, ana Raja Abroha geni sing disembah wong Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah mati. Pas lahir Kanjeng Nabi mati. Itu juga menjadi pertanyaan besar. Muncul tanda-tanda alam dan beberapa contoh-contoh yang lain. Ini semua untuk iktibar kepada kita, untuk selalu mawas diri, untuk selalu introspeksi diri. Awwaluddin ma'rifatullah, permulaan agama adalah mengenal Allah. Adapun ma'rifatullah bisa dilakukan dengan mengenal diri. Ada apa dari diri kita? Waman arafa nafsah faqad arafa rabbah. Selanjutnya sampai pada tingkatan araftu rabbi bi rabbi. Nah, kalau sudah pada tingkatan itu sudah memang harus ada pendamping, orang-orang yang sudah berkejadian dan memang ahli di dalam menuntun menuju kepada ma'rifatullah, usul kepada Allah. Dan di dalam kitab Hikam ini sudah sangat komplit. Tinggal bagaimana Allah memberi rezeki kefahaman dan amal kepada kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.